Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Sagittarius menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, kesehatan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Di akhir video kita akan melihat keberuntungan atau rezeki apa yang menghampiri zodiak Sagittarius dalam waktu dekat ini. Dan di akhir video juga saya akan memberitahukan pesan semesta yang akan disampaikan kepada dirimu. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya, saudara-saudara. Sebelumnya saya akan meminta izin kepada para Sagittarius agar saya bisa menarik energinya dan saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kehidupan. Nine of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam kehidupan, sepertinya ada perasaan yang terus menghantuimu yang saya lihat. Ada sebuah dendam yang lama terpendam. Mungkin berasal dari masa lalu yang belum selesai. Pengalaman pahit atau keadilan yang tidak kamu rasakan. Setiap kali kamu mengingatnya, emosi yang sama muncul, membuat ingin memberi pelajaran pada mereka yang pernah melukaimu. Ini seperti bara api yang terus menyala di dalam hati yang saya lihat. Walau kamu mencoba untuk mengabaikannya, terkadang rasa ingin membalas dendam menjadi begitu kuat yang saya lihat, hingga mengganggu fokusmu dalam berbagai hal. Di sisi lain, perasaan dendam ini sebenarnya membebanimu lebih dari yang kamu sadari. Pikiran ini menguras energimu, memakan waktu dan pikiran, seakan-akan kamu terus mengulang-ulang momen tersebut dalam benakmu. Kamu mungkin merasa bahwa dengan membalas dendam, semuanya akan terasa adil dan kamu akhirnya bisa merasa puas. Namun, semakin lama kamu memendam perasaan ini, semakin besar pula lah rasa frustasi yang muncul. Mungkin saatnya kamu mempertimbangkan bagaimana melangkah maju dengan bijaksana. Sebagai zodiak Sagittarius yang kuat dan penuh semangat, kamu sebenarnya memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari beban ini. Memaafkan bukan berarti menyerah, tetapi lebih sebagai upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupmu. Saat kamu berhasil melepaskan dendam ini, kamu akan terasa seperti membuka lembaran baru yang lebih damai dan lebih tenang. Di dalam kehidupan Sagittarius yang saya lihat, sepertinya ada dendam yang masih kamu pendam, yang ingin kamu balaskan yang saya lihat. Seseorang ini pernah menyakitimu, bahkan membuang, bahkan menghina lah kita katakan sini ya. Dan ini harus, ibarat katanya, kamu harus kena, begitulah dalam pikiranmu ya. Kamu belum bisa memaafkan seseorang ini ya. Namun solusi dari saya yaitu, fokuslah pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan perkembangan pribadimu.
Renungkanlah apakah dendam tersebut benar-benar layak untuk dipertahankan atau hanya menjadi beban yang sia-sia. Carilah cara untuk menyalurkan energi tersebut ke aktivitas yang positif seperti hobi atau proyek pribadimu. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Sagittarius dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang kesehatan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara, yaitu kesehatan. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kesehatanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kesehatan. Three of Wands. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam kesehatan, secara fisik, kamu mungkin terlihat kuat dan penuh vitalitas. Namun, akhir-akhir ini ada tanda-tanda stres yang mulai muncul, seperti sulit tidur yang saya lihat. Kamu seperti sulit tidur, kelelahan, atau sakit kepala yang sering datang tiba-tiba. Stres yang berkepanjangan ini bisa disebabkan oleh emosi yang belum terselesaikan, seperti dendam dan perasaan tertekan yang tidak kamu ungkapkan. Kondisi ini tidak hanya melemahkan tubuhmu, tapi juga mempengaruhi kesehatan mentalmu. Ketika tubuh dan pikiran terus berada dalam keadaan tegang, imunitas tubuhmu pun bisa terganggu. Akhirnya, kamu menjadi lebih rentan terhadap penyakit, baik yang ringan maupun yang serius. Penting untuk tidak mengabaikan tanda-tanda ini, meskipun mungkin kamu merasa kuat dan mampu bertahan. Cobalah untuk memberi waktu istirahat yang cukup bagi tubuhmu dan pikiranmu. Kesehatan adalah hal berharga yang tidak bisa kamu beli. Di dalam kesehatan Sagittarius yang saya lihat, sepertinya kamu memang terlihat kuat dari luar ya, brother. Namun, akhir-akhir ini ada tanda-tanda stres yang muncul. Seperti mengakibatkan kamu sulit tidur, kelelahan, dan bahkan sakit kepala yang datang sering tiba-tiba ya. Dan solusi dari saya yaitu luangkan waktu untuk berolahraga ringan seperti berjalan kaki atau yoga. Lakukanlah meditasi atau pernapasan dalam untuk menenangkan pikiranmu. Jangan ragu berkonsultasi dengan profesional kesehatan bila gejala semakin mengganggu. Begitulah penglihatan saya untuk kesehatan zodiak Sagittarius dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik ketiga ya, saudara-saudara, yaitu tentang percintaan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang percintaan. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam percintaanmu. Inilah kartu yang keluar dalam percintaan. Temperance. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam percintaan, dalam urusan asmara, hatimu seakan-akan berada dalam kabut kesedihan yang pekat yang saya lihat. Mungkin hubungan yang kamu jalani mengalami tekanan atau ada jarak yang semakin lebar yang saya lihat. Terkadang, ada hal-hal yang diucapkan oleh pasanganmu yang tanpa disadarinya melukai hatimu. Kata-kata tajam, ketidakpedulian, atau keegoisan bisa menjadi luka yang sulit disembuhkan. Kamu mungkin merasa bahwa cinta yang kamu berikan tidak dihargai dengan setimpal, seakan-akan usahamu tidak lagi cukup untuk menyenangkannya. Meski kamu kuat, terkadang kesedihan itu menumpuk, hingga kamu merasa ingin berhenti sejenak. Namun di lubuk hatimu ada keinginan untuk mempertahankan hubungan ini dan berharap bahwa semuanya akan berubah.
Rasa cinta yang mendalam seringkali membuatmu sulit untuk benar-benar melepaskan dirinya. Kamu berharap pasanganmu bisa memahami perasaanmu tanpa harus selalu diungkapkan. Ini mungkin konyol. Ini mungkin saat yang tepat untuk membicarakan apa yang kamu rasakan dengan jujur. Untuk memberikan kesempatan agar hubungan ini bisa diperbaiki kembali. Di dalam percintaan Sagittarius yang saya lihat, sepertinya kamu ingin dimengerti walau tanpa kamu mengungkapkannya ya. Kadang saya di sini bingung juga ya, gimana kita bisa membaca pikiran orang ya. Terkadang kita harus ngomong bahwa keluh kesah kita itu harus kita omongkan juga kepada pasangan. Jangan diam-diam aja, seakan-akan pasangan bisa mengerti tanpa kita harus jelaskan ya. Tapi di sini saya juga ada melihat pasanganmu mungkin melukai hatimu dengan kata-katanya ya, kata-katanya yang tajam. Seperti dia egois juga, ketidakpeduliannya terhadapmu di saat kamu sakit ya. Dan solusi dari saya yaitu sampaikan perasaanmu dengan tenang dan jujurlah pada pasangan. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri agar bisa introspeksi. Tentukan apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan atau tidak. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Sagittarius dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang keempat ya, saudara-saudara, yaitu tentang keuangan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang keuangan. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam keuanganmu. Inilah kartu yang keluar dalam keuangan. Queen of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keuangan, di sisi keuangan, kamu perlu lebih berhati-hati yang saya lihat. Akhir-akhir ini pengeluaranmu cenderung meningkat, baik untuk kebutuhan yang mendesak maupun untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Meskipun mungkin saat ini kamu masih mampu mengatasinya, sebaiknya mulailah menata keuanganmu dengan lebih bijaksana. Kendalikan pengeluaranmu dan fokuslah pada kebutuhan yang benar-benar penting. Dengan demikian, kamu bisa menghindari kesulitan finansial di masa depan nanti. Di dalam keuangan Sagittarius yang saya lihat sepertinya ada pengeluaran yang meningkat yang saya lihat ya brother, dan ini membuat kamu kepikiran seperti stres lah ibarat kata ya. Pemasukan sih biasa aja, tapi pengeluaran yang meningkat di sini ya, dan kamu harus lebih bijak lagi ya. Dan solusi dari saya yaitu buatlah anggaran dan patuhilah batas pengeluaran yang telah ditentukan. Simpanlah sebagian dari penghasilan untuk dana darurat. Kurangi pengeluaran yang kurang penting dan prioritaskanlah kebutuhan utamamu. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Sagittarius dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara, yaitu keberuntungan. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Sagittarius dalam waktu dekat ini. Semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri para Sagittarius. Kita doakan bersama ya, saudara-saudara. Untuk keberuntungan, saya akan mengambil kartu dari atas. Inilah kartu yang keluar dalam keberuntungan. The Pole. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan, sepertinya dalam waktu dekat ini, keberuntungan akan datang menghampirimu yang saya lihat. Energi positif sedang mengelilingimu dan peluang baru mungkin muncul tanpa diduga-duga. Ini bisa berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, atau bahkan hubungan sosial yang membawa manfaat besar yang saya lihat. Tetaplah terbuka terhadap kesempatan ini dan manfaatkanlah dengan bijaksana. Percayalah, apa yang kamu tanam akan kamu tuai.
Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk menuai hasil dari usaha dan ketekunanmu. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Sagittarius dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya saudara-saudara, yaitu pesan semesta. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu ya. Semoga hal baik yang selalu kita terima. Inilah kartu yang keluar di dalam pesan semesta. Queen of Cups. Berikan saya waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu. Semesta berpesan agar kamu belajar melepaskan apa yang sudah berlalu. Energi positif akan lebih mudah mengalir dalam hidupmu saat kamu tidak lagi dibebani oleh masa lalu. Jangan biarkan dendam dan kesedihan menghalangi jalanmu menuju kebahagiaan. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Sagittarius. Semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Sagittarius, kamu kuat dan penuh semangat. Jadi jangan biarkan masa lalu membatasi langkahmu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu bangun di masa depan. Lembaran baru selalu menunggu dan dengan keberanian serta ketulusanmu, kamu pasti bisa mencapainya. Tetaplah berusaha dan percayalah bahwa kebahagiaan sedang menantimu. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai di sinilah video saya. Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.